anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Senang sekali hari ini kita bersama-sama beribadah di Sabtu Ceria Kids Worship GMC Rumah Penjunang. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini Kak Tari bersama dengan adik-adik semuanya, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan, sehingga dalam hidup kami semakin bertumbuh, mencintai Tuhan selalu. Berkati Kak Tari, berkati adik-adik semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kids Worship kita akan melanjutkan firman Tuhan yang masih berhubungan dengan 10 hukum Taurat. Ya, masih ingat kan? Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan. Hukum ini adalah peraturan dari Tuhan untuk umatnya. Tuhan memberikan peraturan-peraturannya bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Pada saat itu Tuhan memberikan peraturan itu kepada umatnya yang sedang dalam perjalanan dari mana? Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan pada saat umatnya di Gunung Sinai, Tuhan memberikan peraturan-peraturan ini. Masih ingat? Apa peraturan yang pertama yang Tuhan berikan kepada umatnya? Keluaran pasal 20 ayat 1-3. Apa? Ya, betul sekali. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang pertama, hanya satu Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Yang kedua, yang kedua adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Sip, mantap anak-anak Kids Worship. Nah, sekarang yang ketiga nih adik-adik, teman-teman semuanya. Yang ketiga itu apa ya? Hari ini kita belajar hukum yang ketiga, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Ayo kakak-kakak, Koko Cece buka Alkitabnya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Itu adalah hukum yang ketiga. Apa ya? Hukum yang ketiga adalah tarang! Ingat dan kuduskan hari Sabat. No. Bukan ya. Bukan. Apa? Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apa artinya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan mengucapkan nama Tuhan. Jangan mengatakan dengan sembarangan nama Tuhan. Karena orang yang berkata-kata dengan sembarangan oleh Tuhan dipandang bersalah. Orang yang mengatakan atau yang mengucapkan, yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dipandang bersalah. Dipandang bersalah oleh Tuhan. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa ya artinya ya? Jangan sembarangan itu ya kak. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nih kita lihat contohnya. Orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nama Tuhan itu nama yang kudus, nama yang suci. Jadi tidak
Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan artinya tidak mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Misalnya nih ya, padahal tadi habis ngambil makanan milik adiknya. Terus mamanya panggil-panggil, kakak lihat nggak makanan adik di mana? Enggak mah. Bener, kakak ngeliat, bener, demi Tuhan. Gak boleh menyebut nama Tuhan, padahal bener-bener melakukan kesalahan, tapi pakai nama Tuhan. Mengaku gak bersalah, mengaku dengan tidak jujur, berkata bohong, tapi pakai nama Tuhan. Tuh contohnya, ya, melakukan kesalahan, melakukan hal yang bad, yang buruk, yang jahat, pakai nama-nama Tuhan. No, say no. Katakan tidak. Karena nama Tuhan itu kudus. Kita harus berkata jujur. Jangan kita melakukan kebohongan, tapi pakai nama Tuhan. Ya. Yang kedua, contohnya. Karena Dia itu Allah yang kudus, kita tidak menyebutkan namanya dengan sembarangan. Kalau kita berdoa kepada Bapa di sorga, menyebutnya dengan sungguh-sungguh, menyebutnya dengan hormat, menyebutnya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Berdoa tapi sambil bermain-main. Berdoa tapi sambil makan-makan. Kan sekarang ibadahnya pakai Zoom. Jadi guru sekolah minggunya, kakak-kakaknya nggak lihat ya waktu dengar firman Tuhan. Sambil makan, sambil minum. Terus sambil makan, sambil ngunyah-ngunyah, sebut-sebut nama Tuhan, sebut-sebut nama Tuhan. Sebut-sebut nama Tuhan. Berdoa tapi sambil ngunyah-ngunyah, tapi sambil sebut nama Tuhan. Gak apa-apa, kan Kak Tari nggak lihat aku doanya dari sini. Doanya tapi sambil melek, doanya sambil ngunyah, tapi sambil ikut doa. Sambil sebut-sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke? No. Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak menyebut nama Tuhan untuk melindungi diri pada saat melakukan kesalahan, pada saat melakukan hal yang bad, tidak menggunakan nama Tuhan dengan supaya orang percaya aku pakai nama Tuhan aja. Demi Tuhan, no, katakan no. Karena Tuhan itu nama yang kudus. Jadi kalau menyebut nama Tuhan harus dalam melakukan yang benar. Saat melakukan yang benar, sebut nama Tuhan. Saat melakukan yang baik, sebutkan nama Tuhan. Jangan melakukan kebohongan dengan pakai alasan untuk Tuhan. Jangan juga waktu berdoa, waktu tidak sungguh-sungguh, berdoanya tidak benar, tapi sebut-sebut panggil-panggil nama Tuhan, tapi sambil makan-makan, sambil tidak sopan dengan Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang ketiga, kita tidak mengejek, tidak memaki, kita tidak menghina sesama kita yang diciptakan oleh Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan itu dengan hormat, dengan sopan, dengan baik. Terus habis itu, sesudah itu kita marah-marah orang lain, kita marah-marah ciptaan Tuhan dengan pakai nama Tuhan. Marah-marah dengan nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan bersumpah pakai nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan bermain-main. Jangan menyebut nama Tuhan dengan mengejek. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi Tuhan adalah nama yang kudus, namanya adalah nama yang mulia. Mari saat menyebut nama Tuhan, kita mengingat Tuhan yang baik,
kita mengingat Tuhan yang dahsyat, dan hati kita penuh hormat. Pada saat berdoa kepada Tuhan, kita berdoa dengan sopan, kita berdoa dengan penuh hormat bagi Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan mengucapkan nama Tuhan untuk berbuat dosa. Saat berbuat dosa, menggunakan nama Tuhan untuk perlindunganmu. Jangan menggunakan nama Tuhan dalam keadaanmu untuk melindungimu. Jangan menggunakan nama Tuhan, mengatakan nama Tuhan untuk mengejek, untuk menghina, untuk marah. Nama Tuhan, nama yang suci, nama yang kudus. Kita gunakan saat kita menyembah Dia. Kita ucapkan dengan penuh hormat. Kita sembah nama itu karena nama itu kudus dan mulia. Anak-anak yang tercinta, anak-anakku semuanya, hai baby, Jesus love you. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Ucapkan nama Tuhan Allah yang kudus itu dengan penuh hormat. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh sopan, tidak dengan sikap sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayat hafalan kita adalah di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita lipat tangan. Ayo semuanya kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong memberkati kami untuk menghormati Tuhan, menguduskan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan sopan dan hormat, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berkati kami semuanya. Berkati Kak Tari, berkati para pendamping orang tua yang menolong anak-anak untuk bertumbuh dalam cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.